Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerangan. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang terhormat atau yang kami hormati kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Dr. Haji Asep Ahmad Fatur Rahman, LC-MAG. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Kualitas Menghafal Al-Quran Pondok Pesantren Peradaban Manisi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 5 kelas A semester 7 Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Yang pertama ada ketua, yaitu Saudara Rifal Zamzam El Hasbi. Lalu ada anggota, saya sendiri Abdul Rahman. Ada juga Adin Gumilang, Ahmad Musyadat Nur Bashir, Angel Anggraini Manik, Azahra Salsabila, dan Dina Meilani. Adapun penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Musyadat Nur Bashir, yaitu bab 1 pendahuluan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan bab 1. Langsung saja kita masuk ke bab 1. Saya ingin menjelaskan latar belakang permasalahan yang ada di dalam judul ini, yaitu strategi pondok pesantren dalam meningkatkan kualitas menghafal Al-Quran, pondok pesantren peradaban di Manisi. Latar belakangnya ialah Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan sumber petunjuk dalam beragama dan pembimbing dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran, menjadikannya sebagai sumber inspirasi berpikir dan bertindak. Membaca Al-Quran merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya, kemudian diteruskan dengan tadabbur, yaitu dengan merenungkan dan memahami maknanya sesuai petunjuk salafus saleh, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dilanjutkan dengan mengajarkannya. Di samping itu, kita juga dianjurkan menghafalnya dan menjaga hafalan tersebut agar jangan terlupakan, karena hal itu merupakan salah satu bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjaga Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan seperti kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan salah satu bukti terjaganya Al-Quran adalah tersimpannya di dada para penghafal Al-Quran dari berbagai penjuru dunia. Apalagi melihat fenomena semangat untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran yang terus mengalir sampai saat ini, di mana bisa kita temukan banyak rumah-rumah tahfidz. Salah satu program pembelajaran menjadikan tahfidz sebagai program unggulan lembaga tersebut. Melihat dari latar belakang tersebut, para peneliti tertarik untuk meneliti salah satu lembaga yang memiliki program tahfidz di Manisi, Jawa Barat, di Bandung, dengan judul Strategi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Kualitas Menghafal Al-Quran Pondok Pesantren Peradaban Manisi.
dilanjutkan pembahasan rumusan masalah yang akan para peneliti ambil, yaitu yang pertama ialah dengan perencanaan, dan yang kedua dengan pelaksanaan, dan yang ketiga metode, dan yang keempat adalah kendala dan hambatan. Setelah itu tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui perencanaan metode pondok pesantren peradaban dalam meningkatkan kualitas menghafal Al-Quran santrinya, dan dua, mengetahui pelaksanaan metode pondok pesantren peradaban dalam meningkatkan kualitas menghafal Al-Quran para santrinya, dan yang ketiga, mengetahui hasil dan pelaksanaan metode pondok pesantren peradaban dan meningkatkan kualitas menghafal Al-Quran santrinya, dan yang keempat, mengetahui hambatan atau kendala dari metode pondok pesantren peradaban dalam meningkatkan kualitas menghafal Al-Quran santrinya. Dan selanjutnya ialah sistemika penyusunan yang akan dibahas di dalam artikel ini. Yang pertama ialah bab 1, yaitu pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan. Dan bab 2 yaitu ialah kajian pustaka, meliputi landasan teologis dan landasan teoritis. Dan yang bab 3 ialah prosedur penelitian, meliputi jenis data, pendekatan penelitian, metode, fokus dan lokus penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Dan bab 4 ialah hasil dan pembahasan penelitian, meliputi gambaran umum pondok pesantren peradaban dan pembahasan hasil penelitian. Dan yang bab 5 penutup, yaitu ialah meliputi simpulan, implikasi dan rekomendasi. Baik, terima kasih atas presentasi saya untuk bab 1. Untuk sekarang dilanjutkan ke bab 2. Selanjutnya ada bab 2, yaitu kajian pustaka yang akan disampaikan oleh saudara Rifal Zamzam El Hasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan materi yang saya rangkum itu dari bab 2, yaitu tinjauan pustaka yang terbagi menjadi 2 subbab yang menjadi kerangka teoritis dan juga kerangka teologis. Nah, jadi saya sudah merangkum dalam beberapa bagian menjadi bagian-bagian yang penting saja yang sudah saya akan bahas hari ini. Pendekatan holistik dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Peradaban Manisi. Pondok Pesantren Peradaban Manisi mengadopsi pendekatan holistik dalam menghafal Al-Quran dengan mengintegrasikan metode main folder dan metode baca hafal store. Teori ini diperkuat oleh referensi yang otoritatif seperti Al-Suyuti, Ibnu Qayyim Az-Zawzi memandang tahfiz bukan hanya sekedar sebagai penghafalan, tetapi juga sebagai pemahaman mendalam terhadap ajaran Al-Quran. Lalu yang kedua adalah pengaruh metode main folder terhadap efektivitas menghafal. Penerapan metode main folder memberikan dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan efektivitas menghafal Al-Quran. Santri tidak hanya diajarkan untuk menghafal secara mekanis, tetapi juga diberdayakan untuk dengan teknik visualisasi dan asosiasi ide yang memberikan kontribusi positif terhadap daya ingat dan pemahaman konten Al-Quran. Peran metode baca hafal setor dalam menciptakan pembelajaran yang berkelanjutan. Metode baca hafal setor atau BHS menjadi elemen kunci dalam menciptakan pembelajaran berkelanjutan di Pondok Pesantren Peradaban Manisi. Penerapan metode ini sesuai dengan Al-Makrizi dan juga Al-Ghazali, membawa kekonsistenan dan repetisi dalam pengulangan hafalan, menciptakan fondasi yang kuat untuk pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran. Integrasi target dan reward sebagai strategi motivasi Pondok Pesantren Peradaban. Memanfaatkan strategi target dan reward dalam motivasi santri untuk mencapai kualitas hafalan yang lebih baik. Referensi ini sesuai dengan referensi yang otoritatif dari Ibnu Qayyim Az-Zawzi
memberikan dasar konsep reward system sebagai pendorong motivasi efektif meningkatkan semangat dalam konsistensi pembelajaran tahfiz. Lalu yang kelima adalah sistem target untuk fokus dan capaian yang terukur. Penerapan sistem target di pondok pesantren peradaban menciptakan fokus dan pencapaian yang terukur dalam menghafal Al-Quran. Referensi ini diperkuat oleh referensi Ibnu Jazari yang memberikan landasan konseptual untuk penetapan target yang realistis dan memastikan bahwa santri memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam perjalanan tahfiz. Lalu integrasi strategi motivasi dengan pendidikan yang lebih holistik. Strategi motivasi melalui reward system dan sistem target diintegrasikan dengan pendidikan holistik di pondok pesantren peradaban. Konsep ini yang didukung oleh Ar-Razi dan Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya, menempatkan menghafal Al-Quran sebagai bagian dari integral dari pembentukan karakter dan spiritualitas santri yang secara menyeluruh, menciptakan keselarasan antara tujuan santri, yaitu tujuan akademis, dan pembinaan pribadi atau pembinaan karakter dan akhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pemateri selanjutnya yaitu Azahra Salsabila yang akan menjelaskan bab 3 yaitu prosedur penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Azahra Salsabila akan menjelaskan tentang bab 3 yakni tentang prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini terdiri atas 6 poin yaitu 1. Jenis data penelitian, yang kedua pendekatan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat fokus dan lokus penelitian, yang kelima teknik pengumpulan data, dan yang keenam teknik analisis data. Yang pertama, jenis data penelitian yaitu jenis data non-angka yakni menggunakan data kualitatif. Yang kedua, pendekatan penelitian juga menggunakan pendekatan non-angka yakni pendekatan kualitatif yang berfokus pada makna yang terjadi di lapangan tersebut sesuai dengan kejadian apa yang menjadi objek penelitiannya. Yang ketiga, metode penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif, yakni di sini kami mendeskripsikan bentuk penelitian dari fakta-fakta lapangan yang berhasil kami peroleh. Yang keempat, fokus dan lokus penelitian. Fokus penelitian ini yaitu dibagi menjadi 3 poin yang menjadi inti permasalahannya. Yang pertama, bagaimana implementasi metode BHS yakni baca hafal store di Pondok Pesantren Peradaban Manisi Kota Bandung dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas hafalan santri. Yang kedua, tentang apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan metode tersebut. Yang ketiga, tentang bagaimana hasil atau capaian santri setelah menerapkan metode tersebut terhadap kuantitas dan kualitas hafalannya. Adapun yang menjadi lokus penelitiannya yaitu lokasi penelitian yakni Pondok Pesantren Peradaban Manisi Kota Bandung. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya kita melalui 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang keenam, teknik analisis data. Di sini kita melakukan 2 cara, yaitu konten analisis dan interpretasi data. Sekian yang dapat saya. Dan ada pula bab 4 yaitu hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh beberapa pemateri, yaitu yang pertama Angel Anggraini Manik, lalu Rival Zamzam El Hasbi, saudari Dina Melani, dan Adin Gumilang. Hafalan Al-Quran di Pondok Pesantren Peradaban ialah dilakukan setiap 3 kali dalam seminggu.
Yang mana yang sudah dijelaskan sebelumnya, waktunya itu 10 menit membaca, 10 menit hafal, dan 10 menit disetorkan. Dan adapun praktek khusus yang dilakukan di Pondok Pesantren Peradaban itu di setiap sebelum pertemuan setoran hafalan Qur'annya ialah melakukan atau membaca Asmaul Husna bersama-sama. Izinkan saya menyampaikan sebuah pembahasan yang mengenai sistem penghafalan atau sistem menghafal yang ada di Pondok Pesantren Peradaban. Sistem penghafalan atau sistem menghafal di Pondok Pesantren Peradaban tidak hanya berpaku kepada BHS, akan tetapi sistem penghafalan dan sistem menghafal di Pondok Pesantren Peradaban itu variatif, bervariasi itu. Tidak hanya berfokus atau tidak hanya berkutat di BHS atau baca hafal store. Akan tetapi Pondok Pesantren Peradaban juga mempersilahkan para mahasantrinya untuk bisa membuat metode menghafal mereka masing-masing. Seperti saya yang menghafal menggunakan metodologi At-Taisir sebagai metodologi penguatan atau metodologi murajaahnya, sedangkan untuk metodologi menghafalnya saya menggunakan metodologi main folder, dan untuk metodologi murojaahnya, murojaah lebih lanjutnya atau untuk metodologi setorannya saya menggunakan metodologi BHS. Seperti itu. Apa sih BHS itu? BHS itu baca hafal store. Jadi mahasantri disunahkan untuk menghafal membaca selama 10 menit, lalu menghafal selama 10 menit, dan menyetorkan selama 20 menit. Seperti itu. Sedangkan metodologi main folder ini yang sudah saya ajukan kepada pihak pondok pesantren untuk dijadikan sebagai metodologi menghafal khusus gitu untuk mahasantri, karena metodologi ini juga sudah diuji oleh pakar neurologi yaitu Profesor Richard Feynman yang juga mencetuskan metodologi belajar yang bernama metodologi Feynman gitu, metode belajar Feynman itu merumuskan bahwasannya metodologi main folder ini sangat efektif karena di zaman sekarang tidak ada orang yang tidak mengetahui bagaimana cara pemberkasan yang benar gitu. Tidak ada orang yang tidak mengetahui cara pemberkasan yang benar gitu. Oleh karena itu pemberkasan ini atau main folder ini atau pemberkasan pikiran ini menjadi salah satu aspek penting dalam menghafal Al-Quran gitu, atau menjadi salah satu alternatif penting dalam menghafal Al-Quran yang patut untuk dipertimbangkan oleh Pondok Pesantren Peradaban. Nah, oleh karena itu saya mengajukan kepada pimpinan Pondok Pesantren Peradaban yaitu Bapak Ustadz Syihabuddin untuk mencantumkan atau untuk memberikan sebuah kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan metodologi main folder ini kepada seluruh santri, karena metodologi ini selain efektif untuk para santri juga bisa menghasilkan hafalan yang kuat dan juga mungkin bukan hanya mungkin secara berurutan gitu, tapi bisa diacak juga gitu. Dan metodologi ini juga yang diambil alih tapi diakuisisi oleh Profesor Dr. Honoris Causa Profesor Ustadz Adi Hidayat yang menggunakan metode At-Taisir untuk menjelaskan bagaimana cara menghafal Al-Quran secara tidak berurutan gitu, atau tidak selalu berurutan, tapi metodologi ini bisa menghafal Al-Quran dari belakang sampai depan atau dari surat per surat, dari surat belakang sampai surat depan, seperti itu. Nah, itu yang menjadikan main folder ini atau metodologi At-Taisir ini menjadi metodologi yang sangat penting untuk dijadikan sebuah penelitian lebih lanjut di Pondok Pesantren Peradaban. Saya harap untuk metodologi BHS ini bisa dilengkapi atau bisa dibarengi dengan metodologi main folder
yang dibarengi juga dengan metodologi at-taysir yang sudah diijazahkan oleh Ustaz Adi Hidayat kepada saya, Rifal Zamzam Hasbi. Mungkin cukup sekian dari saya untuk materi bahasan atau sistematika penghafalan Al-Quran di Pondok Pesantren Peradaban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait metode dan alasan menggunakan metode ini. Oke, adapun pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan pada program tahfiz di pesantren ini yaitu melalui pendekatan kolaboratif. Santri, baik laki-laki maupun perempuan, diajak bersama-sama dalam satu ruangan saat melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, adapun pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sinergis dan mendukung proses tahfiz dengan memanfaatkan lingkungan kebersamaan dalam upaya menghafal. Pesantren ini mengadopsi metode yang dikenal dengan metode BHS atau baca, hafal, dan setor. Metode ini melibatkan proses membaca, menghafal, dan menguji hafalannya dengan cara setoran. Santri diarahkan untuk membaca dengan teliti, menghafal isi materi, dan kemudian mengukur hafalannya melalui sistem setoran. Pendekatan BHS ini memberikan struktur yang terorganisir dalam proses menghafal, memastikan bahwa santri dapat secara sistematis mengasah kemampuan tahfiz mereka dengan dukungan pengawasan dan evaluasi setiap langkahnya. Adapun alasan pesantren ini memilih metode BHS yaitu ingin menjalankan pendekatan baru dalam proses pembelajaran Al-Quran, di mana sebelumnya pesantren ini telah mengikuti pelatihan di salah satu lembaga yang mengajarkan Al-Quran, dan kini mereka berinisiatif untuk mempraktekkan metode tersebut di pesantrennya kali ini. Adapun keputusan ini mencerminkan semangat eksplorasi dan inovasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran tahfiz di pesantren ini. Dengan metode BHS, pesantren berharap dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih terstruktur dan interaktif bagi santri, mendukung pengembangan kemampuan tahfiz mereka secara lebih holistik. Adapun proses dan waktu pembelajaran di pesantren ini yaitu dalam setiap pertemuannya, pesantren ini mengatur waktu tahfiz dengan cermat. Setiap sesi pengajian memiliki durasi paling lama 1 jam yang terbagi secara proporsional antara aktivitas membaca, menghafal, dan setoran hafalan. Santri diberikan waktu 10 menit untuk membaca, 10 menit untuk menghafal. Pendekatan waktu yang struktur ini dirancang untuk memaksimalkan efisiensi pembelajaran serta memastikan konsentrasi santri selama sesi, dan juga memberikan fokus yang tepat pada setiap aspek tahfiz, mulai dari pembacaan hingga pengukuhan melalui setoran hafalan. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Adin Gumilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adin Gumilang. Izin untuk menjelaskan bagian dari hasil dan pembahasan yaitu bab 4. Untuk gambaran umum Pondok Pesantren Peradaban. Nah, Pondok Pesantren ini bernama Pondok Pesantren Peradaban yang berlokasi di Jalan Jati, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Tahun berdirinya pondok ini yaitu tahun 2003. Nah, visi misi dari pondok ini yaitu visinya menjadi pondok pesantren yang melahirkan generasi bertakwa, berakhlak, berilmu, dan memiliki soft skill untuk menebar manfaat sehingga meraih dunia bahagia akhirat surga. Nah, misi dari pondok pesantren ini yaitu menjadikan santri yang mampu menjaga ruh ibadah dan bertakwa sebenar-benarnya, lalu menjadikan santri yang mencintai, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran, lalu menjadikan pribadi santri yang mampu menjadi teladan atau uswatun hasanah dan senantiasa membina umat. Selanjutnya itu menjadikan santri sebagai da'i dan da'iyah yang dicintai dan dirindukan umat, lalu menjadikan kepribadian santri yang berkarakter baik dan memiliki pribadi sosial yang bermanfaat serta khidmat pada orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat.
lalu mendorong santri untuk berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, dan yang terakhir membentuk santri yang memiliki soft skill yang mumpuni seperti public speaking, desain, entrepreneurship, digital marketing, terapi emosi dan pikiran, dan lain-lain. Nah, untuk program tahfidz yang terdapat di Pondok Pesantren Peradaban ini yaitu tahfidz metode BHS. Nah, untuk program tahfidz ini sendiri dimulai dari awal tahun 2023 antara 3 bulan pertama, Januari, Februari, atau Maret. Nah, mahasiswa itu melakukan halaqah bersama putra dan putri dalam satu ruangan dan diberi jarak. Lalu jadwal pertemuan hafalan tahfidz ini dalam seminggu terdapat 3 kali pertemuan. Waktu pelaksanaan hafalan yaitu ba'da subuh dan ba'da isya. Selebihnya di luar jadwal pertemuan itu, santri diberikan kebebasan untuk menghafal dan menyetor hafalan mereka. Nah, untuk selanjutnya faktor penghambatnya yaitu kemalasan santri itu sendiri serta jadwal kuliah dan tugasnya yang kadang bentrok dengan pertemuan hafalan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya, adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Peradaban adalah lembaga pendidikan Islam yang berdiri sejak tahun 2003. Saat ini Pondok Pesantren memiliki 25 santri, yaitu terdiri dari 12 santri laki-laki dan 13 santri perempuan. Visi Pondok Pesantren Peradaban ini adalah untuk menjadi lembaga yang melahirkan generasi bertakwa, berakhlak, berilmu, dan memiliki soft skill. Adapun misi lembaga ini melibatkan pembentukan santri yang menjaga ruh ibadah, mencintai, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran, serta menjadi teladan dan dai yang dicintai oleh umat. Selanjutnya, metode pengajaran Al-Quran pada program tahfidz di Pondok Pesantren Peradaban didasarkan pada pengalaman pelatihan yang melibatkan metode BHS ataupun baca, hafal, store. Selanjutnya ada implikasi penelitian, yaitu yang pertama peningkatan metode pembelajaran, yang kedua pengembangan fasilitas dan lingkungan pembelajaran, lalu pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar, serta pemberdayaan santri. Selanjutnya ada pun rekomendasi atau saran ini didasarkan kepada pembahasan penelitian yang memberikan saran pada pondok pesantren untuk melakukan perumusan visi dan misi program tahfidz, penelitian dan inovasi, penguatan faktor pendukung, manajemen waktu dan pembagian tugas, lalu peningkatan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, selanjutnya monitoring dan evaluasi kontinu, dan yang terakhir penyediaan dukungan psikologis. Baik, alhamdulillah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan sedikitnya, semoga bermanfaat. Adapun apabila penyampaian dari kami kurang jelas, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk para pembaca ataupun audiens. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.